Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai dalam sila ke-4 dan ke-5. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan akan tercapai ada 4, yaitu yang pertama, dapat menganalisis penerapan nilai-nilai dalam sila ke-4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai dalam sila ke-4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis penerapan nilai-nilai dalam sila ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai dalam sila ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Submateri yang pertama akan kita pelajari tentang penerapan nilai-nilai dalam sila ke-4 Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa lambang sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Nah, bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti apa butir-butir sikap utama dalam sila ke-4 Pancasila? Mari kita bahas bersama-sama. Butir yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir kedua mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan butir ketiga menerima dan melaksanakan musyawarah secara bertanggung jawab. Mari kita pelajari bersama, kita pahami bersama setiap butir sikap utama dalam sila ke-4 Pancasila tersebut. Butir yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda-beda. Saat kita berdiskusi, untuk mencapai tujuan bersama, kita dapat menyampaikan pendapat dan keinginan kita. Apabila terjadi perbedaan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama. Sebagai contoh, saat merencanakan liburan bersama keluarga, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan usulannya, tempat mana yang akan dituju. Nah, setiap anggota keluarga harus menghargai setiap pendapat yang disampaikan. Kita tidak boleh memaksakan keinginan atau pendapat kita kepada orang lain. Dengan demikian, tidak akan terjadi perpecahan akibat adanya pemaksaan kehendak kepada orang lain. Contoh lainnya, di lingkungan yang lebih besar, misalnya di sekolah atau di lembaga penyelenggaraan negara, kita disediakan sarana untuk menyalurkan pendapat atau keinginan warga. Melalui sarana tersebut, setiap warga dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya dengan cara yang benar. Dengan demikian, tidak akan terjadi pemaksaan yang berujung pada perpecahan. Untuk butir kedua, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial, pasti membutuhkan bantuan orang lain ya dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman yang terdapat di lingkungan kita dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan cara yang baik untuk kepentingan bersama, agar kepentingan bersama dapat lebih diutamakan. Cara yang sejalan dengan nilai-nilai sila ke-4 adalah melalui musyawarah. Musyawarah artinya berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut dapat dibicarakan bersama sehingga mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Dengan musyawarah, kepentingan bersama dapat dicapai dan masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Nah, salah satu contoh bentuk musyawarah adalah
Seperti tadi, keluarga memilih tempat berlibur bersama atau musyawarah dalam dalam RT ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, musyawarah itu juga diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Lembaga negara seperti DPR akan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jika musyawarah tetap tidak dihasilkan keputusan, maka akan dilakukan pemungutan suara atau nama lainnya adalah voting. Nah, musyawarah dapat menghasilkan keputusan bersama tanpa adanya perselisihan, sehingga dapat menciptakan suasana rukun dan adil antar warga. Butir ketiga adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, apa yang harus kita lakukan seandainya dalam bermusyawarah ternyata pendapat kita ditolak? Sebagai anggota musyawarah, kita harus berlapang dada menerima hasil musyawarah. Bukan hanya menerima hasil musyawarah, namun kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, hasil musyawarah adalah hasil keputusan bersama untuk memecahkan masalah bersama. Kita wajib mendukung pendapat kita. Kita wajib mendukung meskipun pendapat kita berbeda. Nah, ini contoh nyata yang telah kita saksikan bersama-sama ya. Ketika pemilihan umum calon presiden, kedua bapak ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mereka merupakan kandidat calon presiden, saling bersaing untuk memenangkan capres. Tetapi setelah terpilih salah satunya tidak lantas menjadikan permusuhan, malah justru saling mendukung dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham tentang penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila? Mudah-mudahan paham ya. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima sendiri adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila seperti apa ya? Mari kita bahas bersama-sama. Butir-butir sikap yang utama dalam sila kelima, yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah atau tidak bersifat boros. Ketiga, suka bekerja keras. Dan keempat, menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, mari kita bahas satu persatu butir-butir sikap utama dalam sila kelima Pancasila tersebut ya. Butir pertama yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, misalnya hak untuk belajar, hak untuk menggunakan fasilitas umum, atau hak untuk memilih pekerjaan. Hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan hak adalah setiap hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Selain itu, sebelum kita menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Misalnya, untuk mendapatkan fasilitas publik seperti ATM, kita wajib antri untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Tidak lantas harus paling depan, paling awal, terdahulukan, tidak seperti itu ya. Atau misalnya kita ingin lingkungan kita bersih, kewajiban kita apa? Membuang sampah di tempatnya, tidak mengotori lingkungan, dan sebagainya. Butir kedua dalam sila kelima yaitu tidak bergaya hidup mewah atau tidak boros. Bergaya hidup mewah itu berarti bertindak secara berlebihan. Apalagi jika tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, cara kita berpakaian atau memilih makanan.
Bergaya hidup mewah artinya pakaian dan makanan yang kita gunakan berharga mewah, berharga mahal. Meskipun sikap ini tidak dilarang, namun jika dilakukan terlalu sering akan menjadi suatu kebiasaan. Akibatnya akan timbul kecemburuan sosial dari orang-orang di sekitar kita. Hidup boros artinya kita menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting, misalnya membeli makanan atau pakaian yang berlebihan atau berpola hidup konsumtif. Nilai luhur yang terkandung dalam butir sila tersebut sebenarnya bukan sekedar untuk mencegah agar kita tidak boros atau tidak bergaya hidup mewah, namun lebih kepada nilai sosial yang akan ditimbulkan. Nah, seandainya barang yang kita butuhkan itu tidak memberi arti kepada orang lain akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, sikap peduli dari yang mampu kepada pihak yang kurang mampu inilah yang penting untuk dibangkitkan agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap orang. Tidak bergaya hidup mewah dapat dilakukan dengan peduli terhadap orang lain yang kurang mampu. Contohnya mendonasikan pakaian layak pakai yang sudah tidak kita pakai lagi, atau mendonasikan buku kepada masyarakat, atau mendonasikan mainan kita yang sudah tidak terpakai lagi kepada anak-anak yang dilanda bencana di suatu tempat, seperti itu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Butir ketiga yaitu suka bekerja keras. Setiap manusia pasti menginginkan dapat hidup dengan baik dengan cara bekerja ya. Bekerja keras artinya bekerja tanpa mengenal lelah atau tidak mudah menyerah, termasuk di dalamnya jika sedang mengerjakan hal-hal baik yang kalian dapatkan dari sekolah. Bekerja keras sudah terbukti dapat memberi hasil yang terbaik ya. Misalnya kemarin atlet kita Gracia Poli dan Apriani memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Mereka bekerja keras berlatih dengan sungguh-sungguh maka mendapatkan hasil sesuai harapan. Nah, atau anak yang belajar dengan giat dengan harapan mendapatkan hasil yang sesuai harapan juga. Ada juga contoh lain para petani yang berpanas-panas menanam padi di sawah untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan, mendapatkan hasil panen yang baik. Kemudian ada orang yang bekerja keras juga membuat suatu karya, atau orang-orang petugas kebersihan yang membersihkan lingkungan kita, sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Butir keempat adalah menghargai hasil kerja keras orang lain. Salah satu bentuk penghargaan terhadap hasil karya orang lain adalah dengan cara menikmati, merawat, mengagumi, atau membeli karya tersebut. Nah, misalnya ini menikmati mading kelas kita sendiri atau kelas adik kelas kita, kelas 5, kelas 4 dan sebagainya. Kita menghargai mereka dengan cara menikmati, melihat, membaca hasil karya mereka. Atau dengan membeli hasil karya orang lain, lukisan misalnya, atau foto, hasil fotografi, dan sebagainya. Nah, seperti itu nilai-nilai sila ke-5 dalam Pancasila. Apakah anak-anak sudah paham? Mudah-mudahan sudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke penilaian. Penilaian yang akan kita lakukan adalah menjawab pertanyaan mengenai penerapan nilai-nilai dalam sila ke-4 dan ke-5 Pancasila. Pertanyaan-pertanyaan ini akan di-share melalui Google Doc yang di-share di WA Group maupun Google Classroom. Silakan tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tulismu dan kirimkan fotonya kepada Bu Guru ya. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, sikap apapun itu dari yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu kembali
besok untuk mempelajari materi yang lain. Dan Bu Guru ucapkan selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.